Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik, Kepala SD Negeri 2 Merak Blantung, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi abad 21, dunia pendidikan dituntut untuk tidak hanya menyesuaikan diri, tetapi juga bertransformasi. Sekolah tidak lagi menjadi satu-satunya sumber ilmu, tetapi juga sebagai pusat pembelajaran yang harus mampu mengarahkan, menginspirasi, dan menumbuhkan karakter. SD Negeri 2 Merak Blantung berkomitmen untuk terus bergerak seirama dengan perubahan zaman. Melalui penyelarasan visi dan misi sekolah yang menjadikan sekolah sehat, cerdas, dan berkarakter, kami percaya sehat bukan sekedar tubuh yang bugar, tetapi juga jiwa yang kuat dan semangat belajar yang tak pernah padam. Cerdas bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Berkarakter adalah fondasi utama, menjadi pribadi yang berintegritas, berempati, dan memiliki semangat gotong royong sebagai ciri pelajar Indonesia yang sejati. Dalam perjalanan menuju visi tersebut, SD Negeri 2 Merak Blantung berupaya mewujudkan 8 dimensi profil lulusan. Sebagai arah dan nafas pendidikan, kami percaya pendidikan yang hebat lahir dari sinergitas, kolaborasi antara guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. Keberhasilan pendidikan bukan sebagai kerja keras satu orang, tetapi hasil dari semangat kebersamaan dalam membangun generasi masa depan yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Oleh karena itu, integritas dan kolaborasi sangatlah dibutuhkan dalam mewujudkan cita-cita sekolah. Dalam mewujudkan visi sekolah, kepala sekolah harus berkolaborasi bersama guru, tenaga pendidik, siswa, dan orang tua. Kita meluncurkan satu program untuk mensikapi dari beberapa indikator yang ada melalui program kita luncurkan pagi ini dengan nama Guru Sahabatku. Program Guruku Sahabatku dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan komunikasi peserta didik melalui hubungan yang lebih dekat dan bersahabat antara guru dan siswa. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan diantaranya ngobrol bareng guru, di mana guru dan siswa berbincang santai tentang pengalaman belajar, kesulitan, dan hal-hal positif di sekolah. Selain itu, kegiatan saling sapa dan apresiasi di mana guru dan siswa saling memberikan kalimat positif setiap hari untuk menumbuhkan suasana belajar yang hangat dan saling menghargai. Program ini juga dilengkapi dengan kegiatan berani bicara yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk tampil di depan kelas, menyampaikan ide atau hasil karya mereka dengan percaya diri. Forum Sahabat Belajar juga diluncurkan sebagai pelengkap, di mana guru dan siswa berdiskusi bersama mengenai tema-tema seputar pembelajaran dan kehidupan sekolah, sehingga kemampuan berdialog dan memberi umpan balik siswa semakin berkembang. Di akhir kegiatan, dilakukan refleksi bersama sahabat sebagai momen untuk berbagi pengalaman dan perasaan selama mengikuti program. Melalui rangkaian kegiatan tersebut, diharapkan peserta didik menjadi lebih berani berbicara, terbuka terhadap masukan, dan mampu berkomunikasi dengan sopan. Sementara guru menjadi sahabat belajar yang menginspirasi dan mendampingi tumbuhnya karakter siswa. Pelaksanaan program Guruku Sahabatku memberikan hasil yang sangat positif terhadap perkembangan kemampuan komunikasi peserta didik. Siswa menjadi lebih percaya diri dalam berbicara di depan kelas, berani mengemukakan pendapat, serta mulai terbiasa memberikan umpan balik dengan sopan dan menghargai teman. Pelaksanaan program ini memberikan refleksi bahwa pendampingan perlu dilakukan secara berkelanjutan. Dengan refleksi dan langkah nyata ini, diharapkan program Guruku Sahabatku tidak berhenti sebagai kegiatan sesaat,
tetapi menjadi budaya positif di SD Negeri 2 Merak Blantung yang menumbuhkan generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter melalui komunikasi yang hangat dan bermakna antar warga sekolah. Dengan kolaborasi, setiap tantangan menjadi peluang, setiap ide menjadi inovasi, dan setiap langkah menjadi wujud nyata. Kondisi peserta didik sebelum pembelajaran dimulai yaitu sebagian besar peserta didik sudah memahami peran listrik dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk menghidupkan alat-alat elektronik seperti lampu, kipas angin, televisi, dan charger ponsel. Namun, pengetahuan tentang sumber energi alternatif dan pentingnya energi terbarukan masih terbatas. Dalam hal pengalaman membuat alat sederhana, mayoritas peserta didik belum pernah mencoba membuat alat seperti kipas angin sederhana atau rangkaian listrik mini. Dari sisi kepedulian terhadap penghematan energi, sebagian besar peserta didik sudah sering diingatkan orang tua untuk mematikan lampu atau alat listrik saat tidak digunakan. Tetapi mereka belum sepenuhnya memahami alasan pentingnya hemat energi bagi lingkungan dan masa depan. Ada juga peserta didik yang mengaku sering lupa atau kurang memperhatikan perilaku hemat energi di rumah. Asesmen ini menjadi dasar untuk merancang kegiatan yang lebih kontekstual dan bermakna, agar peserta didik tidak hanya memahami konsep energi listrik, tetapi juga memahami bagaimana menerapkan perilaku positif terkait penggunaan energi dalam kehidupan sehari-hari. Pada pembelajaran ini, praktik pedagogis yang dilakukan yaitu menggunakan model STEM PBL, kemudian diintegrasikan ke dalam pendekatan pembelajaran mendalam, di mana pemanfaatan digitalnya yaitu video pemborosan energi, kemudian gambar atau poster, serta media pembelajaran interaktif yang sudah ada di dalam Chromebook. Selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran dimulai dari orientasi pada masalah. Selain itu juga mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Di sini, pengalaman belajar yang akan dialami oleh peserta didik yaitu bagian memahami, di mana prinsip pembelajarannya bermakna, berkesadaran, dan juga menggembirakan. Selanjutnya, ada langkah ketiga dan keempat, yaitu penyelidikan kelompok dan juga mengembangkan dan menyajikan hasil. Di sini, pengalaman belajar yang akan dialami yaitu mengaplikasi dengan prinsip pembelajaran yaitu berkesadaran, bermakna, dan juga menggembirakan. Kemudian yang terakhir yaitu merefleksi, di mana di sini anak-anak akan menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Dalam proses pembelajaran ini tentu ada beberapa tantangan yang saya hadapi, yaitu keterbatasan sumber belajar dan alat peraga di sekolah, sehingga saya harus kreatif menggunakan bahan-bahan untuk melakukan sebuah eksperimen. Selanjutnya, motivasi belajar peserta didik juga berbeda-beda. Selain itu, kebiasaan peserta didik yang belum reflektif sehingga sulit bagi mereka untuk menghubungkan konsep energi dengan perilaku sehari-hari. Tantangan ini justru menjadi titik tolak saya untuk melakukan transformasi pembelajaran dari sekedar memahami materi menuju aksi nyata dan perubahan sikap. Setelah pembelajaran ini selesai, maka saya menyadari bahwa ada perubahan besar yang tidak hanya bagi peserta didik, tetapi juga bagi diri saya sendiri, yaitu pembelajaran bermakna bukan dari banyaknya materi, tetapi dari kedalaman makna yang dihadapi oleh siswa atau peserta didik. Transformasi terjadi ketika murid terlibat langsung, berpikir kritis, berkolaborasi, dan juga merefleksi. Kemudian dimensi profil lulusan juga akan tumbuh ketika murid dapat melaksanakan pembelajaran dengan menyenangkan. Guru juga menyadari pentingnya peran fasilitator, bukan sekedar memberi pengetahuan. Dengan pendekatan ini, murid belajar memahami, mengaplikasi, dan juga merefleksi. Kemudian membuat tempat beserta pagarnya. Setelah itu dipasangkan ke baling-baling. Maka jadilah kipas angin sederhana. Coba dihidupkan, nyalakan Zaki. Oke, sudah nyala ya teman-teman ya. Di akhir pembelajaran, murid juga membuat poster hemat energi sebagai bentuk upaya
Sebelum pembelajaran berakhir juga, murid mengerjakan tes formatif, yaitu soal-soal yang ada di dalam kuisis sebagai bentuk pemanfaatan aplikasi digital. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azura Desvita. Belajar hemat energi itu seru, membuat saya menjadi semakin paham kalau listrik tidak boleh menggunakan sembarangan. Dengan membuat kipas angin sederhana, membuat saya semakin paham bagaimana energi bisa menggerakkan benda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi Arazaki. Saya senang sekali belajar tentang hemat energi. Saya jadi tahu bagaimana menggunakan energi secara bijak. Saat membuat kipas angin sederhana, saya merasa senang sekaligus tertantang. Apalagi saat kipas angin sederhana tersebut berhasil berputar. Pembelajaran ini menyenangkan dan membuat saya senang belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ashhadia Amara Nazifa. Belajar hemat energi membuat saya sadar kalau listrik itu berharga. SD Negeri 2 Merak Blantung juga mendapat bantuan berupa papan interaktif digital yang sangat berguna untuk proses pembelajaran. Dengan teknologi ini, guru dan murid berinteraksi langsung dengan tampilan visual yang ada gambar, video, animasi, dan juga simulasi melalui sentuhan. Kami sebagai guru sangat merasakan manfaat dari bantuan ini untuk memberikan pembelajaran pada murid. Misalnya pada materi tata surya yang sulit dibayangkan karena jarak matahari dan planet sangat jauh sekali. Gerakan planet juga tidak terlihat secara langsung, yang mana ukuran planet juga berbeda-beda. Dengan papan interaktif ini, murid dapat melihat animasi peredaran planet mengelilingi matahari, membandingkan ukuran planet secara visual, memahami konsep rotasi dan revolusi secara nyata, dan lebih aktif karena bisa ikut mengoperasikan media. Di sini, guru menampilkan simulasi pergerakan planet, rotasi, dan revolusi bumi. Murid mengamati urutan planet. Dengan media ini, murid lebih mudah memahami konsep dibanding hanya dengan membaca buku. Dengan papan interaktif ini juga, murid dapat menjawab kuis interaktif. Papan interaktif digital ini sangat membantu dalam pembelajaran tata surya di kelas 6 karena mampu mengubah materi yang abstrak menjadi visual, interaktif, dan juga menyenangkan. Dengan penggunaan yang tepat, maka murid tidak hanya memahami konsep tapi juga lebih aktif dan antusias dalam belajar.